Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, tentu Anda, saya, serta kita semua memiliki cita-cita untuk mempunyai harta yang melimpah dan uang yang cukup yang menjadi instrumen yang melengkapi perjalanan persiaran hidup kita. Tetapi perlu disadari bahwa di dalam hidup Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan sampai fasilitas, sarana, dan kebahagiaan yang bersumber dari materi menjadikan kita lupa dengan Dia, Sang Pencipta kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa sadar dan bening hati kami, agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan seksama dan melaksanakannya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Mau jadi kaya, miskin, sederhana, ataupun cukup, semua Tuhan yang memberi. Tetapi perlu disadari sebagai seorang pribadi, kita memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Kita tetap memiliki kecenderungan untuk berbuat curang. Kita tetap ingin memiliki kecenderungan yang sifatnya memuaskan apa yang menjadi ambisi dan keinginan kita. Dari nafsu yang tak teratur, ingin dipuji, ingin mendapatkan harta melimpah dengan begitu banyak cara. Dan segala sesuatu ketika diberikan, seringkali kita lupa kepada Dia yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anda, saya, serta kita semua. Sehingga akhirnya kita dipercaya dan mendapatkan segala yang kita impikan. Hari ini dari kitab Ayub kita diajak untuk berefleksi. Apakah mungkin kita masih memuji dan memuliakan Tuhan ketika di dalam perjalanan hidup kita berulang kali mengalami ditipu? Ketika kita berulang kali mengalami kesalahan yang sama akibat diperbudak yang namanya oleh uang. Apakah kita tetap akan bersukacita ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang kita sayangi, tetapi mereka justru mengkhianati dan membuat hati kita terluka? Di dalam kitab Ayub, Ayub mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyalahkan Sang Pencipta ketika kita mengalami kegagalan. Ketika apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan tidak terwujud seperti apa yang kita rencanakan. Karena apa yang baik menurut Tuhan belum tentu apa yang baik seperti yang kita rencanakan serta kita pikirkan. Pada ending dari perikop ini, Ayub memberikan sebuah statement. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang menggembirakan dan penuh makna serta penuh warna ketika kita senantiasa menyadari bahwa apa yang datang silih berganti di dalam hidup kita adalah suatu berkat. Apa yang kita miliki di dunia ini adalah suatu sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kita akan bersukacita
Jika yang kita layani bukan karena mereka istri, suami, anak, atau orang terdekat, atau orang yang kita sayangi, tetapi kita melayani Tuhan yang hadir secara nyata melalui orang-orang dekat kita, maka kita pun tidak akan mudah sakit hati. Kita tidak akan mudah menuntut suatu perbuatan yang membalas perbuatan baik kita. Di dalam Injil pada hari ini, dalam Injil suci menurut Lukas, Yesus menegaskan bahwa yang terkecil di antara kita dialah yang terbesar. Karena mereka yang terkecil seringkali tidak dianggap di dalam kehidupan masyarakat sosial. Tetapi seringkali merekalah yang melakukan di dalam ketulusan dan keikhlasan tanpa mengharapkan namanya semakin terkenal. Tanpa mengharapkan akan begitu banyak komentar, pujian yang disampaikan oleh mereka yang melihatnya. Tuhan mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk merenungkan dan merefleksikan apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Meskipun faktanya di dalam perjalanan hidup kita ingin menjadi orang yang pertama. Bahkan seringkali hanya karena ingin menjadi orang yang paling pertama, kita tidak lagi mampu membedakan mana yang bisa dibagikan dan mana yang menjadi konsumsi pribadi. Mana yang harusnya dengan bijaksana disampaikan hanya karena mengejar viewers, mengejar subscriber, mengejar like dari sesama kita, lantas kita memposting tanpa memperhitungkan dampak dari postingan kita yang seringkali justru membuat semakin banyak orang terluka hatinya karena kecerobohan dan ketidakdewasaan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka gunakanlah apa yang Tuhan beri untuk memuliakan. Dan jangan biarkan rasa kecewa, sakit hati menghantui dan merajai hati kita hanya karena kita berhenti melayani kepada Dia yang kita cintai, kepada Dia yang kita pilih. Tetapi mestinya kita semuanya melayani untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebahagiaan bersama yang Tuhan kehendaki. Mari kita jadikan awal pekan ini sebagai berkat di dalam hidup. Dan semoga Tuhan senantiasa menguatkan, meneguhkan kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita lupa bahwa kuasa jahat menunggu waktu yang tepat. Maka mestinya setiap lembaran kehidupan dijadikan kesempatan bagi Anda dan saya untuk senantiasa memperbaiki hidup kita agar kita sungguh mampu menjadi anak-anak terang menurut rencananya. Jangan puas dengan apa yang kita peroleh, tetaplah rendah hati, terus belajar dan berproses untuk selalu tulus, ikhlas dan setia di dalam rancangan Tuhan di setiap menapaki persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.